Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Febrin di channel YouTube gue. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, kali ini gue pengen bahas atau memberikan gambaran umum terkait jurusan-jurusan apa aja sih yang ada di SKSG ini. Dan apa itu SKSG? SKSG adalah Sekolah Kajian Strategik dan Global. Nah, SKSG ini berbeda dengan fakultas pada umumnya, di mana fakultas pada umumnya itu kan jenjangnya dimulai dari S1. Nah, di SKSG dimulai dari jenjang S2 dan S3 gitu. Terus, sesuai namanya, Sekolah Kajian Strategik dan Global, jurusan-jurusan yang ada di dalamnya pun bersifat global dan strategik. Ada 9 jurusan yang ada di SKSG saat ini. Yang pertama kajian terorisme, terus ada kajian ilmu kepolisian, kajian pengembangan perkotaan, kajian ketahanan nasional, kajian gender, dan keempat kajian wilayah. Ada wilayah Amerika, wilayah Eropa, wilayah Jepang, dan yang terakhir wilayah Timur Tengah dan Islam. Jadi kalian yang punya latar belakang S1 di bidang keagamaan, khususnya di agama Islam, dan pengen lanjut S2 di UI, kalian bisa masuk di jurusan Kajian Timur Tengah dan Islam ini gitu. Karena setelah gue baca-baca informasi, uh, tidak ada di fakultas lain, hanya ada di SKSG ini dan di jurusan KTTI. Kalau mau melanjutkan jurusan yang berhubungan dengan agama Islam gitu, kalian bisa explore sesuai minat dan keinginan kalian gitu. Terus di setiap jurusan juga ada peminatan-peminatan khususnya lagi nih. Contohnya kayak di KTTI itu ada 5 peminatan. Yang pertama ada kajian Islam, yang kedua ekonomi dan keuangan syariah, yang ketiga halal industri, yang keempat kajian psikologi Islam, dan yang terakhir ada politik dan hubungan internasional Timur Tengah. Dan di sini gue ngambil yang nomor 2 yaitu ekonomi dan keuangan syariah. Nah, sekarang kita bakal bahas mata kuliah apa sih yang gue pelajarin di peminatan ekonomi dan keuangan syariah ini. Tentunya kita akan mempelajari beberapa teori tentang ekonomi dan juga tentang syariahnya ya. Dan kita juga mempelajari mata kuliah gabungan dengan peminatan lain. Nah, khusus yang di ekonomi dan syariah ini kita akan mempelajari teori ekonomi mikro dan makro syariah ya. Jadi teori ekonominya ini dilihat dari sudut pandang syariah dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Terus ada juga sistem lembaga keuangan syariah. Nah, kita akan mempelajari produk-produk keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Terus kita juga akan mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam gitu. Ini penting ya, karena kita harus tahu betapa perjuangan ulama-ulama terdahulu itu dalam menyusun kitab-kitab muamalah ya. Jadi dulu memang tidak spesifik ekonomi syariah gitu, tapi ilmu yang diturunkan tuh dari fikih muamalah. Nah, kita juga akan mempelajari teori fikih dan usul fikih muamalahnya. Nah, ini kita akan mempelajari konsep-konsepnya ya, maksudnya kaidah-kaidahnya, terus akad-akadnya dan lain sebagainya. Tapi sayangnya di angkatan gue, mata kuliah fikih dan usul fikih muamalah ini sempat dihilangkan gitu. Tapi sekarang udah diadain lagi. Semoga mata kuliah ini konsisten diadakan terus gitu ya. Dan yang terakhir kita juga akan mempelajari ekonometrika. Nah, ekonometrika ini tentang cara olah data untuk metode penelitiannya nanti gitu. Nah, untuk mata kuliah gabungan, kita akan mempelajari mata kuliah kajian strategik dan global itu sendiri. Di sini kita akan mempelajari beberapa hal yang bersifat strategik ya, seperti strategi peperangan gitu. Tapi dalam artian bukan peperangan fisik ya. Kita mengambil teorinya saja yang kemudian dikembangkan atau diterapkan dalam pengembangan bisnis misalnya, atau dalam menguasai pasar atau market gitu. Nanti misalnya di dalam kita akan mempelajari teori Sun Tzu, teori Blue Ocean, dan lain sebagainya. Terus ada juga mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi. Nah, kita di sini akan membahas teori-teori filsafat dalam mengkaji disiplin-disiplin ilmu yang sangat umum gitu ya. Terus yang ketiga, nanti kita juga akan mempelajari peradaban Timur Tengah dan kebudayaannya. Nah, jadi peradaban Timur Tengah kan sangat kaya dan sangat sangat klasik gitu tuh. Kita harus tahu juga perkembangan peradaban Timur Tengah dari zaman dahulu sampai sekarang gitu. Terus ada juga pandangan dunia Islam. Nah, di sini kita akan diajak untuk menjelajahi berbagai macam sudut pandang Islam dalam melihat suatu fenomena gitu.
Misalnya dalam melihat satu fenomena politik, fenomena tasawuf, filsafat, mazhab, dan lain sebagainya. Ada banyak juga gitu pembahasannya. Terus yang terakhir kita juga akan mempelajari metodologi penelitian tentunya, karena ini sangat penting untuk penelitian kita. Nah, nanti di semester 3 kalian juga akan disuruh memilih, kalian harus diskusi dengan anggota kelas, memilih peminatan yang lebih khusus lagi untuk ekonomi syariahnya gitu. Jadi nanti kita akan dikasih pilihan, ada mata kuliah investasi Islam, manajemen zakat dan wakaf, terus ada desain produk keuangan Islam, ada manajemen risiko, ada apa lagi ya? Ada banyak deh pokoknya. Nah, nanti kalian diskusi aja tuh sama anggota kelas, 2 mata kuliah pilihan, kita memilih investasi Islam dan manajemen zakat dan wakaf. Oke, itu tadi sharing tentang jurusan-jurusan yang ada di SKSG, khususnya di KTTI, dan lebih khususnya lagi di peminatan ekonomi dan keuangan syariah. Sekarang gue pengen bahas sedikit tentang waktu kuliah gitu ya, jamnya mulainya kapan sih gitu. Di SKSG ini rata-rata dimulai itu pada sore hari sekitar jam 4 sore, atau ada juga yang lebih maju dimulai dari jam 3 sore. Jadi nanti tergantung kebijakan prodi masing-masing gitu ya. Tapi kalau di prodi KTTI rata-rata dimulai dari jam 4 sore sampai paling malam itu jam 9 gitu ya. Sorry, jam 9. Jadi kalau misalnya kalian yang udah punya kegiatan atau aktivitas seperti kerja, kalian bisa atur waktu nih kalau mau masuk kelas reguler ya. Karena menurut gue selagi masih bisa diatur atau disiasati antara jam kerja dengan kuliah, itu mending ambil kelas reguler gitu. Karena di kelas karyawan menurut gue selisih harganya lumayan juga gitu. Bisa saving ke yang lain gitu. Tapi itu gue kembaliin ke kalian lagi ya, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kalian. Oke, itu aja mungkin yang baru bisa gue share lagi. Next video, insya Allah gue bakal bahas tentang biaya-biaya kuliah S2 di UI ini, dan akan gue compare dengan kampus-kampus lain di bidang yang sama tentunya. Thanks udah nonton sampai di sini. Mohon dukungannya untuk tetap like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.